Cerita Pulau Jelapi. Ada sebuah kisah menceritakan sepasang ibu dengan anak laki-lakinya. Ibu bernama Jelapan dan anak laki-lakinya bernama Jelapi. Hidup mereka sangat miskin. Mereka hidup dengan susah dan payah. Tetapi dengan usaha dan kerja keras ibunya dapat membesarkan seorang anak laki-lakinya. Suatu hari, anak laki-laki Jelapan sudah dewasa dan Jelapan sendiri pun sudah tua. Jelapi sudah bosan dengan kehidupan yang sangat miskin. Ia ingin merantau ke tempat lain untuk mencari rizki Tuhan. Jelapi ingin menjadi seorang yang kaya raya. Ia tidak mau hidupnya di masa hadapan miskin seperti sekarang. Pada suatu hari, Jelapi sampaikan keinginannya kepada sang ibu. "Bu, aku ingin pergi ke sesuatu tempat, Bu. Aku mau bekerja, mencari nafkah untuk hidup kita berdua. Aku tidak mau lagi hidup kita miskin seperti ini, Bu," kata Jelapi kepada sang ibunya. "Janganlah, anakku. Ibu sudah tua. Kalau kamu pergi tinggal ibu di sini, siapa yang akan membantu ibu ketika ibu sakit, nak?" Ibu Jelapi tidak setuju kalau Jelapi ingin merantau ke tempat lain dan tinggal dia sendiri. Tetapi permintaan seorang anak tercinta, dan itu adalah kepuasan bagi anaknya. Akhirnya, sang ibu setuju dan memperbolehkan seorang anaknya merantau ke tempat yang lebih mewah. Jelapi berlayar dengan kapal seorang saudagar ke sesuatu negeri yang kaya. Mula-mula, ia bekerja sebagai kuli. Lama-kelamaan, dengan keteguhan dan usaha keras, dia dapat menjadi seorang saudagar yang kaya. Hingga nama Jelapi termasyhur ke mana-mana dan terdengar oleh seorang raja yang memerintah negeri itu. Sang raja menikahkan seorang putrinya dengan Jelapi. Jelapi yang sangat gembira kerana sudah mendapat harta benda yang melimpah ruah, sudah lupa kepada sang ibu miskin yang sedang menunggu kedatangannya. Apatah lagi, ia baru saja menikah dengan putri raja yang cantik. Sudah berpuluh-puluh tahun Jelapi tidak pulang ke kampung bertemu dengan ibunya. Jelapan, sang ibu yang berpuluh-puluh tahun berpisah dengan anaknya, sering berdoa kepada Tuhan supaya dapat bertemu dengan anak yang disayanginya sebelum dia mati. Dengan takdir Tuhan, Jelapi teringat akan ibunya. Dia memerintahkan seorang kulinya menyampaikan kabar ke ibunya untuk bersiap-siap menyambut kedatangannya. Saran Jelapi ke ibunya ketika kapalnya sudah dekat sampai akan terdengar suara meriam. Tandanya 2 hari lagi akan sampai. Saat yang ditunggu-tunggu oleh ibunya pun sudah tiba. Setelah ibunya mendengar suara meriam, ibunya segera memasak kue-kue kesukaan anaknya, dan salah satunya adalah laksa, makanan favorit anaknya.
Saat sang ibu berjumpa dengan anaknya di tepi pantai, air mata ibunya mengalir kerana sangat gembira dapat melihat anak kesayangannya yang sudah lama berpisah. Lalu ibunya berkata, Wahai anakku, ibu sangat rindu kerana sudah lama kamu pergi. Ibu memasak banyak kue-kue kesukaanmu, nak. Ini laksa, makanan favorit kamu, nak. isteri jelapi terkejut mendengar wanita tua yang lesu, pakaian sangat kotor, berbau busuk, mengaku suaminya yang kaya raya sebagai anak. Lalu ia pun berkata, Siapa orang tua yang kotor dan berbau busuk ini, bang? Kenapa dia mengaku kamu sebagai anaknya? dengar begitu, hadir perasaan malu dalam hati Jelapi. Memang, Jelapi sudah yakin bahawa wanita tua itu adalah ibu kandungnya. Tetapi, karena terasa sangat malu, dia menolak ibunya hingga jatuh. Lalu berkata, Cish, ibuku sudah mati. Kamu bukan ibu aku. Ibu aku masih muda. Tidak miskin seperti kamu ini. Jelapi segera membawa isterinya dan pengikutnya naik kapal untuk pulang. Ibunya menangis karena sangat sedih dengan perbuatan dan ucapan anaknya. Ia menuang laksa yang dimasak olehnya ke dalam air laut. Lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kalau benarnya ia adalah anakku, balaslah perbuatan buruk itu. Tidak lama, tiba-tiba badai pun datang. Pantai yang tenang menjadi gelombang dan hujan turun dengan lebat. Tiba-tiba, kapal Jelapi yang sedang berlayar berubah menjadi batu. Isteri dan pengikutnya juga berubah menjadi batu. Barulah Jelapi terasa sadar. Jelapi meneriaki dan memanggil ibunya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Tetapi tidak berguna. Diri Jelapi berubah menjadi seekor burung elang. Laksa yang dimasak oleh ibunya berubah menjadi ganggang. Dan ibunya mati di sesuatu gunung. Akhirnya dinamakan Gunung Jelapan.